Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah Gunung Gede Pangrango. Masyarakat Jawa Barat sering menyebut Gunung Pangrango sebagai Gunung Gede Pangrango. Padahal Gunung Gede dan Gunung Pangrango adalah dua gunung yang berbeda meski berdekatan. Apabila ingin mendaki Gunung Gede dan Pangrango, ada beberapa jalur resmi yang bisa dilalui, yakni melewati kawasan Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan Salabintana, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari ketiga jalur tersebut, jalur Cibodas merupakan jalur terfavorit para pendaki karena trek atau jalurnya landai dan tidak terjal. Sementara apabila melewati Cipanas, para pendaki butuh tenaga ekstra karena jalur yang lazim dikenal oleh para pendaki bernama Gunung Putri ini cukup terjal. Diduga sebanyak 13 orang pendaki tersebut masuk melalui jalur ilegal Kulah, Cibeduk, Jawa Barat. Hingga saat ini tim SAR dan relawan masih terus melakukan pencarian dan belum ada kabar baik. Gunung Pangrango berada di Provinsi Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Gunung Pangrango merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat sering menyebut Gunung Pangrango sebagai Gunung Gede Pangrango. Padahal Gunung Gede dan Gunung Pangrango adalah dua gunung yang berbeda meski berdekatan. Pemandangan sepanjang jalur pendakian Gunung Gede Pangrango juga sedap dipandang mata. Apabila pendaki naik dari jalur Gunung Putri akan mengakhiri perjalanan di alun-alun Surya Kencana sebelum melakukan summit atau aktivitas menuju Puncak Gede dan Pangrango. Di alun-alun Surya Kencana, pendaki akan disuguhi hamparan tanaman bunga edelweiss yang cukup indah. Bahkan di lokasi tersebut kadang turun embun butiran salju apabila suhu turun drastis. Gunung Gede dan Gunung Pangrango adalah dua gunung yang berdampingan. Perbedaan utama antara keduanya adalah ketinggiannya, di mana Gunung Pangrango memiliki ketinggian sekitar 3.019 meter di atas permukaan laut, sehingga lebih tinggi dibandingkan Gunung Gede yang tingginya hanya 2.958 meter di atas permukaan laut. Gunung Gede Pangrango terkenal tidak hanya untuk para pendaki. Kisah makam Raden Surya Kencana yang berada di puncak gunung dan kerajaan gaib selalu mengundang para peziarah untuk datang. Eyang Surya Kencana berada dalam garis keturunan keluarga Prabu Siliwangi, salah satu Raja Sunda Pajajaran. Namun, sebagaimana ayahnya yang sudah menerima Islam, Eyang Surya Kencana pun merupakan tokoh penyebar Islam di Cianjur. Sejarawan sekaligus sekretaris Lembaga Kebudayaan Cianjur LKC, Luki Muharam, menjelaskan, Raden Surya Kencana merupakan anak dari pernikahan Raden Arya Wiratanu atau yang lebih dikenal dalam Cikundul pendiri Cianjur, dengan seorang putri Jin Dewi Arumsari. Bahkan di sebelah makam Raden Surya Kencana terdapat istri dari Raden Surya Kencana, yaitu Sekar Melati. Menurut mitos yang berkembang, melihat ikan berloncatan di permukaan air Telaga Warna dapat membawa keberuntungan dan mengabulkan segala keinginan seseorang. Namun, di balik keindahannya, Telaga Warna juga dipercaya memiliki aura mistis yang membuatnya dihindari setelah matahari terbenam. Legenda lokal menyatakan bahwa tempat ini cukup angker, dan pendaki disarankan untuk menghindari melintasi jalur ini selepas maghrib. Hal ini menambahkan dimensi misteri pada perjalanan melalui jalur via Cibodas, menciptakan pengalaman yang tidak hanya menguji fisik para pendaki, tetapi juga keberanian dan kewaspadaan mereka terhadap keajaiban dan ketegangan yang mungkin muncul di sepanjang perjalanan. Masyarakat sekitar dan sejumlah pendaki sering melaporkan penampakan kuntilanak di sekitar gunung ini, menambahkan sentuhan magis pada pengalaman mendaki. Terletak di Taman Nasional Gede Pangrango, Jawa Barat, gunung ini menawarkan pengalaman pendakian yang menggabungkan tantangan fisik dan kekaguman terhadap keindahan alam. Meskipun demikian, di balik pesonanya, gunung ini juga dikelilingi oleh sejumlah mitos dan misteri yang memberikan nuansa magis pada pengalaman pendakian. Mitos lain yang melibatkan alun-alun Surya Kencana adalah perannya sebagai tempat persembunyian Prabu Siliwangi dalam menghadapi kerajaan Islam.
Lokasi ini diyakini menjadi saksi bisu dari sejarah yang dalam, menciptakan nuansa magis dan misterius. Keberadaan mitos ini memberikan dimensi sejarah dan spiritual yang kuat, memperkaya pengalaman pendaki yang berkesempatan mengunjungi alun-alun Surya Kencana. Para pendaki disarankan untuk tidak melewati jalur ini selepas maghrib, karena diyakini bahwa waktu tersebut dapat menjadi saksi dari kejadian-kejadian aneh yang mungkin terjadi di sekitar Simpang Maleber. Mitos dan cerita turun-temurun menegaskan bahwa keberadaan di jalur ini pada malam hari dapat membuka pintu menuju pengalaman gaib atau misterius yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pendaki. Menurut mitos yang berkembang, melihat ikan berloncatan di permukaan air telaga warna dapat membawa keberuntungan dan mengabulkan segala keinginan seseorang. Namun, di balik keindahannya, telaga warna juga dipercaya memiliki aura mistis yang membuatnya dihindari setelah matahari terbenam. Hal ini menambahkan dimensi misteri pada perjalanan melalui jalur Via Cibodas, menciptakan pengalaman yang tidak hanya menguji fisik para pendaki, tetapi juga keberanian dan kewaspadaan mereka terhadap keajaiban dan ketegangan yang mungkin muncul di sepanjang perjalanan. Selain itu, ada juga cerita tentang Owl, sosok hantu dengan dua kepala yang menjelma sebagai penunggu gunung. Dipercayai bahwa Owl berjalan dengan lambat dan sempoyongan karena menopang dua kepala di bagian kanan dan kiri tubuhnya. Mitos ini menciptakan aura misteri yang melingkupi Gunung Gede Pangrango. Masyarakat dan pendaki diingatkan untuk berhati-hati, karena konon penunggu gunung ini memiliki keahlian menyamar menjadi warga setempat. Mereka dapat menyesatkan para pendaki, menciptakan tantangan tambahan selama perjalanan. Pengalaman mendaki Gunung Gede Pangrango bukan hanya soal keindahan alamnya, tetapi juga perjumpaan dengan mitos dan makhluk gaib yang menguji keberanian dan kewaspadaan para petualang. Demikianlah sedikit sejarah tentang Gunung Gede Pangrango dan apabila ada kesalahan untuk penyampaian mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita bahas apa lagi ya? Komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.